Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini Pak Ibnoso Channel akan berziarah ke makam wali Allah, salah satu wali Allah yang ada di Desa Jenggolo, Mbah Reso. Mari kita keliling-keliling ke Mbah Reso. Makam Mbah Reso terletak di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Makam tersebut telah dianggap oleh masyarakat sekitar sebagai makam sesepuh desa atau orang yang buka kerawang desa, yang sampai saat ini makam tersebut telah dirawat dengan baik oleh ahli waris. Cerita yang beredar tentang Mbah Reso adalah seorang prajurit dari Mataram yang telah ikut berperang melawan kompeni bersama Pangeran Diponegoro. Dengan ditangkapnya Panglima Perang Mataram, maka Pangeran Diponegoro banyak yang melarikan diri ke daerah, termasuklah di Jenggolo. Karena ilmu dan kemampuannya yang dimiliki oleh Mbah Reso, maka penduduk Jenggolo telah menjadikan beliau dianggap sebagai kiai, seorang tokoh desa pada zaman itu, yang merupakan daerah pertanian, sawah, perkebunan, kopi di sepanjang jalan berantas dan metro. Pada zaman itu banyak perampok yang merampas kekayaan warga Jenggolo, dan Mbah Reso ikut mengusirnya. Karakter Mbah Reso adalah orang yang sabar, tenang, berwibawa, kalau berbicara pelan dan tegas. Beliau juga pernah mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Kalau mendengar cerita Raden Bagus Adipati Malang ketiga, sering datang ke rumah beliau di Jalan Kalinyamat. Pak Solekin, monggo. Pesarian Mbah Reso yang dikenal warga sekitar sebagai wali Allah, banyak yang berziarah baik sekitarnya maupun dari luar daerah. Di sekitar pesarian Mbah Reso terdapat Sumur Windu yang merupakan situs Kendedes. Kemudian ada juga Watu Lumpang, kalau dalam tradisi Hindu Lingga dan Yoni, dan ini lingganya saja. Dan dulu dipercaya bila sawah kekeringan, masyarakat mengambil air dari situ agar tanamannya subur. Kemudian di sekitar makam ada batu bata kuno yang ukurannya berbeda dengan zaman sekarang. Kemungkinan di era zaman Kerajaan Senggoro, Mojopahit atau Singosari. Perlu dikaji lagi. Kemudian ada dua pohon yang langka yang ditemukan tidak semua tempat ada, yaitu dua pohon nagasari yang umumnya tumbuh di tengah pemakaman kuno. Ada juga sumur Mbah Reso yang para peziarah kebanyakan mengambil airnya, digunakan untuk keperluan sesuai dengan niatnya. Kemudian ada juga pohon jati yang biasanya tumbuhnya di perkebunan. Ini di pemakaman Mbah Reso ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam pesarian wali Allah Desa Jenggolo, Mbah Reso ya. Kita kebetulan tidak ada janji ya. Kalau mau janji ataupun kita panggil pun langsung datang ya. Kebetulan kita sekalian ziarah kepada Pak Ibnoso ya, sekalian mampir ya. Kita singgah dari keliling-keliling aja. Kita cukup baca doa dari luar ya. Terima kasih. Ya, karena kita tidak ada janji sama Bapak Juru Kunci ya, bisa juga dipanggil ya, bisa dipanggil kalau mau. Ya tadi sekalian ziarah, sekalian singgah ke makam Reso. Nih Pak Juru Kuncinya, Pak Mulyono. Ya bisa sewaktu-waktu bisa dipanggil kalau perlu. Ya di dalam sini ada peninggalan Pak Ibnoso ya,
di dalam museum keris-keris pusaka. Itu siapa kira? Pak Adi apa yang meninggal itu? Tadi ya, ini tempat istirahat, ada dapurnya juga untuk bagi yang menginap sini, mungkin orang dari jauh. Ini tempat nongkrongnya kalau malam sampai pagi di sini. Ya, disediakan juga tempat cuci kaki bagi yang habis berziarah. Kemudian ada juga toilet dan musola, mungkin pas lagi waktunya sholat, ya sholat. Ya. Ini area pemakaman. Kebetulan kita nggak bisa masuk, juru kuncinya tidak di tempat, mungkin karena tidak janji kita ya, harus janji dulu baru bisa kita. Menurut informasi para mubalek, Mbah Reso itu merupakan syekh yang bernama Syekh Abdurrahman. Juru kunci pertama bernama Mbah Ambiah. Menurut cerita, Mbah Reso berkaitan juga dengan Mbah Jugo yang ada di Gunung Kawi dan Ki Ageng Gresik yang ada di Malang. Mereka sama-sama prajurit dari Mataram, anak buah dari Pangeran Diponegoro. Juru kunci yang kedua adalah Mbah Maun, kemudian yang ketiga Mbah Musin, yang keempat Mbah Samin atau Bapak Samin, kemudian yang sekarang ini adalah Mbah Mulyono.